Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Vinastia Pratiwi. Saya berasal dari UPBJJ UT Surabaya, Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 053811058. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 matkul berpraktik pemrograman berbasis web dengan kode mata kuliah MSIM 4309. Berikut soal dan penjelasannya. Baik, pada soalnya kita diperintahkan untuk membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan, yaitu yang pertama adalah halaman stok bahan ajar, di mana kita harus bisa menampilkan daftar stok bahan ajar terdiri dari kode mata kuliah atau nama mata kuliahnya yang berisi kode dan judul, lalu kategori mata kuliah yang kategori dari daerah yang beri nama UPJJ, lokasi rak, lalu lokasi stok bahan ajar atau kuantitas, jumlah stok safety bahan ajar, status, lalu catatan jika diperlukan. Lalu ada fitur untuk mengedit stok bahan ajar, fitur untuk filter dan sort data stok. Filternya itu dari UPJJ atau kategorinya. Apabila 0 maka harusnya kosong, kurang dari 10 menipis, jika lebih dari 10 maka aman. Lalu yang kedua adalah tracking delivery order atau tracking DO. Tracking DO ini yang harus dikembangkan adalah harus bisa menampilkan nomor DO tergenerate otomatis dengan nomoran terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence numbernya. Bisa diawali dengan DO 2025 strip 001 untuk data awalnya. Untuk berikutnya adalah 02, 03 dan seterusnya. Lalu harus mengisi NIM, nama, memilih ekspedisinya, memilih paket bahan ajarnya, lalu memilih tanggal kirimnya ya, dan mengetahui total harganya. Dan untuk strukturnya nanti akan seperti ini: HTML, stock, tracking, CSS yang berisi style CSS, JS berisi stock, dan lain-lain. Kurang lebih seperti ini. Filenya saya namai tugas 2 PBW ya. Lalu ada folder CSS yang berisi style CSS, IMG, cover untuk PMP-nya, JS, data JS, data bahan ajar, JS, script JS, stock app JS, tracking app JS, dashboard, login, stock, dan tracking. Lalu pada style CSS ini ada import font Google. Ini untuk mengimport font Roboto ini oleh Google. Dan style CSS ini untuk memberikan warna dan model di halaman dashboard, login, stock, dan tracking. Lalu berikutnya ini ada image atau untuk cover-covernya ya. Lalu ada data JS. Pada data JS ini ada ID 1, Rino Wulandari, Agus Pranoto, Siti Marlina, dan yang keenam ada nama saya. Dan ada data bahan ajar juga, diambil dari data bahan ajar ya, pengantar ilmu komunikasi, seperti matkul yang ada di sini. Lalu ada data tracking, kemudian ada data bahan ajar. Data bahan ajar ini sudah diberikan oleh tutor di e-learning ya. Data bahan ajar ini ada untuk listnya, UPBJJ listnya, yaitu tertera Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Pasar. Dengan kategori listnya adalah MK wajib, pilihan praktikum. Pengirimannya itu ada yang reguler dengan estimasi 3-5 hari, ekspres 1-2 hari dengan paket UT, IPS dasar, dan paket IPA dasar. Harganya sekian, lalu stoknya seperti yang tertera di sini ya. Menipis atau masih aman atau bagaimana nanti ya. Lalu yang ini ibaratnya ini seperti pakemnya ya, mutlak sudah ada di sananya. Ini punyanya Rina Wulandari. Lalu ada script JS. Script ini pada halaman login kita diperintahkan untuk mengisi email dan password. Apabila benar maka akan keluar login berhasil, selamat datang. Lalu akan otomatis dilanjutkan ke dashboard, halaman dashboard. Apabila salah dalam mengisi email atau password maka akan muncul pop-up login gagal, email atau password salah, silakan coba lagi. Lalu untuk pop-up lupa password dan buat akun, di bawah formnya nanti, form email dan password itu ada lupa password dan buat akun baru. Ketika salah lupa password diklik, maka otomatis akan muncul pop-up silakan hubungi admin UT untuk reset password. Jika akun baru maka akan muncul pop-up kunjungi my UT untuk membuat akun baru. Lalu pada halaman dashboard ada ucapan selamat ya. Ucapan selamat ini akan keluar pada halaman dashboard ketika pengguna login kurang dari jam 11 maka diucapkan selamat pagi, kurang dari jam 15 selamat siang, kurang dari jam 19 selamat sore, selain di atas adalah selamat malam. Lalu akan muncul ucapan selamat pagi, siang, sore, atau malam pengguna selamat datang di dashboard Sita OT. Lalu pada halaman dashboard juga ada tombol logout, di mana ketika kita mengklik tombol logout maka akan muncul pop-up yakin ingin logout, Anda akan keluar dari sistem. Jika iya, maka akan muncul pop-up lagi logout berhasil, Anda keluar dari sistem dan otomatis kembali ke halaman login. Apabila batal, maka akan berada tetap di halaman dashboard. Lalu pada halaman tracking, kita akan diperintahkan untuk menginput nomor DO pada form kotak formnya ya. Apabila kita langsung submit, maka akan muncul nomor DO kosong, masukkan nomor DO terlebih dahulu. Apabila kita salah menggunakan nama DO-nya, maka data tidak ditemukan, nomor DO yang salah tadi tidak tersedia dalam sistem. Apabila benar, maka akan langsung beralih ke data trackingnya, di mana berisi data perjalanannya, yang berisi lagi nomor DO-nya, namanya siapa, statusnya
apa, ekspedisinya apa, tanggal kirimnya tanggal berapa, kode paketnya berapa, dan total pembayarannya berapa. Lalu juga ada halaman informasi stok bahan ajar. Pada stok bahan ajar ini, data bahan ajar diambil dari ini ya, data bahan ajar ini. Ada item, kode barang, nama barang, stok, dan kode lokasinya. Dan di kanannya ini ada cover ya. Covernya jika diklik nanti akan muncul. Kemudian jika ingin menambahkan matkul atau BMP, maka harus memasukkan kode barangnya berapa, nama barangnya apa, stok berapa, kode lokasinya mana, covernya apa. Jika diklik tambah, maka otomatis akan muncul data ditambahkan, stok bahan ajar baru saja ditambahkan, berhasil ditambahkan. Lalu kita diperintahkan untuk mengembangkan halaman stok dan tracking. Ini untuk stok FJS-nya. Untuk UPBJ list-nya ini diambil dari data bahan ajar, kategori juga diambil dari data bahan ajar, lalu akan otomatis keluar list-listnya ya, list UPBJ kategorinya. Lalu kita untuk ada fitur untuk menambahkan stok, di mana kita harus memasukkan kodenya, judul, kategori, UPBJ, lokasi stoknya, harga stok. Lalu ada juga membuat filtrasi UPBJ. Nah, di stok bahan ajar ini ada filtrasi UPBJ terlebih dahulu ya, lebih tepatnya. Harus memilih UPBJ dulu baru bisa memilih kategorinya. Misal ini pilih Jakarta atau Surabaya atau Denpasar dan lain sebagainya. Lalu baru bisa memilih kategorinya. Ini diambil dari data bahan ajar. Apabila sudah difilter, maka akan muncul penampilan data dari UPBJ-nya dan kategorinya. Dan penampilan dari stoknya. Di sana juga ada fitur stok. Untuk melihat stoknya menipis atau kosong, tinggal diklik saja ya nanti. Lalu juga ada sorting data untuk melihat judul, kuantitas, harga. Lalu juga ada fitur mereset filter. Ketika mengklik reset filter, maka dari UPBJ kategori yang sudah kita pilih tadi akan kembali ke semula atau kosong ya. Status-statusnya ini nanti akan kembali ke semula. Lalu ada fitur menambahkan item. Menambahkan item ini kita harus memilih UPBJ mana, listnya, lalu kategori mata kuliahnya itu kategori apa. Dengan menambahkan ini tadi, kita harus memasukkan kodenya berapa, judulnya, kategorinya, UPBJ-nya, lokasi raknya mana, harganya berapa, kuantitasnya berapa, lalu catatannya seperti apa yang diperhatikan. Ketika berhasil maka disimpan, maka akan muncul pada ini ya, kotak detailnya, detail bahan ajarnya. Ketika tidak mengisi salah satu formnya, maka akan muncul gagal, semua field wajib diisi. Ketika kodenya sama, maka akan muncul kode sudah terdaftar. Apabila tidak terdapat, semua sudah diisi dan tidak ada duplikasi kode, maka akan muncul berhasil data bahan ajar sudah ditambahkan. Lalu juga ada fitur untuk mengedit item. Untuk mengedit item ini entah dari kode mata kuliah entah dari stoknya ya. Kadang-kadang kan ada stok itu ada yang menambah atau berkurang, bahkan itu perlu untuk diubah. Jadi ada fitur untuk mengedit item. Lalu bisa disimpan perubahannya, otomatis akan muncul data dari perubahannya tadi yang sudah berubah. Setelah diklik simpan, maka muncul berhasil data bahan ajar telah diperbarui, sukses. Lalu juga ada fitur untuk menghapus item. Ketika item ini tadi bisa dibilang sudah benar-benar tidak ada atau sudah tidak diproduksi ya, itu bisa kita hapus. Nanti akan muncul pop-up yakin ingin menghapus data dari judul yang itu tadi akan dihapus. Jika ya hapus, maka akan muncul pop-up juga terhapus data telah dihapus. Lalu ada tracking app. Ini pengembangan juga ya. Nah, UPBJ ini dari data bahan, kiriman itu juga dari data bahan ajar, paket listnya juga dari data bahan ajar, tracking listnya juga dari data bahan ajar. Ini dari data bahan ajar. Pada data bahan ajar nomor di open sudah otomatis ya, sudah terisi. Dimulai dari 001 tadi, kita harus mengisi NIM, nama, ekspedisi, paket yang dipilih, ekspedisi yang dipilih apa, paket yang dipilih apa, tanggal kirimnya berapa, yang dipilih apa. Lalu ini ya, yang sudah ini tadi seperti saya jelaskan di sini tadi, berdialnya tuh otomatis ya, otomatis berikutnya. Habis yang dipakai 001 maka akan bertambah. Ketika sudah ditambahkan maka muncul 002 dan seterusnya 003. Lalu untuk ini validasi kelengkapan data, apabila data yang dimasukkan itu tadi belum lengkap, entah NIM-nya lupa dimasukkan, itu nanti akan muncul alert data belum lengkap, lengkapi semua yang sudah diisi sebelum menyimpan. Kemudian hasil otomatisasi dari data DO yang sudah disubmit, maka akan muncul NIM-nya berapa, namanya siapa, status pengirimannya dalam proses, ekspedisinya apa. Itu ya. Ini otomatis yang Rina tadi. Maaf, ini yang Rina bukan dari tadi yang masuk. Lalu untuk menambahkan tracking list-nya, ketika sudah ditambahkan ini tadi, ini ketika sudah ditambahkan, maka akan muncul data berhasil disimpan dengan pop-up nomor, nama, paket. Lalu juga ada fitur untuk mereset form. Reset form
Ini nanti dari nomor DO, NIM, nama ekspedisi paket ini nanti akan hilang atau kosong. Lalu di sini ada dashboard HTML ya. Ini untuk dashboardnya saya menggunakan atau language bahasa Indonesia. Carsheet-nya UTF-8 ini bisa menambahkan numerik dan karakter atau abjad gitu. Lalu ini pada dashboard ya, pada dashboard maaf. Maka akan muncul tulisan informasi bahan ajar, ada pilihan dulu informasi bahan ajar, dan dropdown monitoring progress DO bahan ajar dan rekap bahan ajar, histori transaksi, dan tombol logout. Lalu ada juga ini ya, ucapan selamat tadi yang sudah saya jelaskan. Ada script. Lalu ini, scriptnya ini diambil dari script.js ini. Lalu ada login HTML. Pada halaman login ini sama juga, carsheet-nya UTF-8 ya. Masuk itu langsung pada kotaknya itu login, Sita UT, dan ada form pengisian atau kotak pengisian login. Itu email, harus mengisi email dan password. Dan juga ada tombol login untuk disubmit. Dan juga ada link lupa password atau tombol lupa password dan belum punya akun. Dan ini diambil dari data.js dan script.js. Dihubungkan ya, diambil atau dihubungkan. Lalu ini untuk stoknya. Stok HTML ini sama seperti tadi. Lalu ini ya stoknya. Pada stok ini nanti ada pemilihan UPBJJ-nya, opsi UPBJJ-nya, kategorinya, lalu ada fitur short-nya tadi. Short-nya itu tadi urutan berdasarkan judul, jumlah, harga. Lalu ada juga tombol reset filter. Ini ya, untuk menampilkan stok nipis atau kosong. Lalu juga ada tombol yang menampilkan kode, judul, kategori, lokasi, harga, jumlah, lokasi rak, harga, jumlah, status catatan, dan aksinya. Kemudian ini pada apa ya? Ini sama kok, masih sama stoknya tadi, berisi item, kode, judul, harga, kuantitas, status kelasnya, seperti apa. Dan ini dihubungkan atau diambil dari Vue Global, JS, dan data bahan ajar ini, JS, kemudian stock app, JS. Lalu ada tracking HTML, ini bisa language-nya ID, atau bahasa Indonesia dengan Carsheet UTF-8. Ini sama, hampir semua ini tadi, dari dashboard hingga tracking. Ininya, stylenya, ini diambil dari style.css ya. Lalu pada menu, seperti biasa, menu dashboardnya ada stock, tracking HTML, yang ada dropdown yang isinya monitoring progress DO bahan ajar dan rekap bahan ajar, history transaksi, logout, tombol logout ya. Lalu pada tracking app-nya, ketika diklik tracking app-nya nanti akan muncul nomor DO, label nomor DO, NIM, form ya, berbentuk form NIM, nama, lalu ekspedisi yang dikirim, lalu pengirimannya itu menggunakan yang reguler atau express tadi, memilih paket bahan ajarnya, lalu memilih tanggal kirimnya ya. Ketika sudah diklik maka akan muncul detail paketnya. Nih, detail paket, maka akan muncul tombol tambah DO baru, itu untuk menambahkan yang baru. Lalu maka akan muncul keterangannya atau informasi detailnya mengenai daftar tracking DO yang baru saja ditambahkan dengan nomor DO sekian, NIM, nama, ekspedisi yang dipilih apa, paketnya apa, tanggal kirim berapa, total berapa. Ini sama ya, ini nanti tracking result atau hasil trackingnya juga diambil dari Vue Global, JS, diambil atau dihubungkan juga dari data bahan ajar. Ini, kemudian tracking app diambil juga atau dihubungkan dengan tracking app.js. Baik, di sini untuk pembuktiannya saya buka melalui ini login. Saya menggunakan ini. Saya coba menggunakan password yang salah. Maka akan muncul pop-up login gagal, email atau password salah, silakan coba lagi. Saya coba untuk mengklik lupa password, maka muncul pop-up lupa password, silakan hubungi admin UT. Dan ketika saya juga mengklik punya akun, maka muncul pop-up buat akun baru, kunjungi laman by UT untuk membuat akun baru. Ini saya menggunakan password yang benar. Maka akan muncul pop-up login berhasil, selamat datang Rina Wulandari. Lanjutkan, otomatis langsung masuk di ini ya, halaman atau laman dashboard. Nah, di sini ada greetingnya. Selamat pagi Rina Wulandari, selamat datang di dashboard Sita UT. Selamat pagi karena saya tag video ini atau praktek video ini pada pagi hari ya, sebelum jam 11, kurang dari jam 11. Lalu di sini ada isi menu informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan dengan dropdown monitoring progress DO bahan ajar, rekap bahan ajar, lalu histori transaksi, dan menu logout. Yang pertama saya masuk ke informasi bahan ajar. Nah, sesuai ya. Ini ada kode mata kuliahnya, judul mata kuliah, kategori, budget, lokasi, harga, jumlah, status, catatan, aksi.
Ini untuk mengaksi, mengedit atau menghapus. Lalu di sini ada filternya, filter untuk memilih PJJ, urutan berdasarkan, dan ini untuk preset. Ini untuk short atau ini untuk smooth short atau filter tampilan stok nipis. Nah, ini kita tidak bisa memilih semua kategori sebelum memilih PJJ-nya ya. Ini kita coba untuk short tampilkan stok nipis. Maka akan muncul mata kuliah pengantar akuntansi dan dasar-dasar sosiologi. Ketika saya klik lagi, maka akan kembali ke semula. Saya coba untuk ini ya, filter Surabaya. Di semua kategori otomatis ya. Ada matkul biologi praktikum, kategorinya praktikum, PJJ Surabaya, lokasinya ini, harganya sekian, jumlahnya aman ya, karena lebih dari 10 dengan status aman. Ini dengan catatannya ini butuh pendingin untuk kit basah karena ini biologi umum praktikum. Nah ini untuk riset kembali ke semula. Kalau ketika saya ingin menambahkan bahan ajar, saya harus masukkan kodenya, kode kode mata kuliahnya, kategorinya praktikum ya. Ini kemudian PJJ-nya Surabaya, lokasinya, harganya karena praktikum, jumlahnya nah ini ada tombol simpan karena ini sudah terisi semua maka kita bisa simpan. Akan muncul pop-up berhasil ditambahkan bahan ajarnya. Otomatis Oke, akan muncul nih yang sudah saya tambahkan barusan ya. Analisis dan visualisasi data praktikum Surabaya, lokasinya ini dengan harga 80.000, jumlahnya 15 dengan status aman, catatannya seperti yang tertera. Nah, kita bisa mengedit ini untuk stoknya. Stoknya bisa kita edit, misal 6. Simpan perubahan, maka statusnya akan nipis. Kita bisa edit lagi ketika stoknya sudah habis, 0, maka otomatis di sini akan ada tulisan kosong. Lalu jika ingin menghapus bisa beraksi. Tapi ingin menghapus data analisis dan visualisasi data akan dihapus. Ya, hapus. Maka akan otomatis terhapus. Lalu bisa ini ya, diulang. Lalu kita ke halaman tracking pengiriman. Ini saya tadi sudah mencoba ya. Lupa. Saya coba lagi. Saya masukkan nama dan NIM saya. Lalu kita bisa menambahkan tambah DO baru. Nah, maka akan otomatis muncul pop-up data berhasil disimpan dengan nomor DO sekian. Nama saya akan muncul di sini dengan paket UT 002. Oke. Nah, otomatis nama saya akan ada di daftar tracking DO-nya. Jika kembali ke dashboard, kita bisa kembali ke dashboard. Nah, ini kita sudah kembali ke dashboard. Kita akan klik tombol logout. Otomatis akan muncul pop-up yakin ingin logout, Anda akan keluar dari sistem. Ada tombol logout dan batal. Jika batal, maka akan tetap berada di halaman dashboard. Jika ingin logout, maka akan muncul pop-up logout berhasil, Anda telah keluar dari sistem. Oke, maka otomatis akan kembali ke halaman login. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.